Hei, Apa Kang? itu bagus ada suara tuh. Allahu Akbar. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Itu masih hidup itu. Masih hidup. Assalamualaikum. Mbak. Ya, Grandong. Grandong. Hah? Hah? Ini. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullah. Mbak. Ini jenengan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ini, Mbak. Yuk. Yuk. Halo. Alhamdulillah. Ya, Mbak. Oh, coba duduk dulu, Mbak. Maaf, Mbak, siapa? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, sekaligus untuk mengajak kalian untuk bertadabur alam, untuk berpikir jalan, mengkaji dari setiap pelajaran dari alam semesta ini. Tentunya tujuannya menuntun kehidupan kita ke jenjang level berikutnya yang lebih baik, ya. Seperti biasa, kita lihat di pegunungan sana itu, yang terdapat nanti katanya ada gua yang rapat, yang tadinya digunakan untuk rapat gaib. Dan ada sebuah perumpamaan, istilah yang menjadi petunjuk buat kita. Yuk kita korek sebenarnya maksudnya apa dari semua itu, sehingga kita ketemu titik tulnya. Kalau sudah ketemu, kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, pasti kehidupan kita akan lebih baik. Yuk. Bilang gak hati-hati nih. Yuk. Assalamualaikum. Ini sudah mulai seram lokasinya nih. Di sini katanya kan? Apa Kang? Itu bagus ada suara tuh. Allahu Akbar. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Itu masih hidup itu. Masih hidup. Assalamualaikum. Mbak. Ya, Grandong. Grandong. Punten. Mbak. Yuk, kita dekati aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Tuh. Dia bicara. Maaf, Mbak. Maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbak. Saya dari Cilacap. Iya. Gini saya bertiga di sini, mohon izin untuk memasuki sini. Saya pengen tanya, Mbak. Katanya di area sini ada gua rapet, bakal boleh tahu boleh nggak, Mbak? Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kenapa, Mbak?
Iya baiklah Mbah, baik Mbah. Syaratnya apa syaratnya? Iya barangkali saya mampu Mbah. Hanya orang-orang yang diam, pendiam yang boleh masuk. Kita pendiam Mbah. Heeh. Yang mentalnya kuat. Oh. Baik Mbah, saya akan mencoba Mbah untuk mudah-mudahan mentalnya kuat Mbah. Ya. Baik. Katanya dia tidak bertanggung jawab dan nanti ada apa-apa katanya. Ya udah Mbah, boleh berarti Mbah ya, boleh ya? Boleh. Ih. Yuk, boleh masuk yuk. Tapi ini nggak ada aksesnya. Boleh lewat sini Mbah? Ya. Oke. Ih. Lewat sini Mbah. Ih. Astagfirullahaladzim. Ini tubuhnya masuk ke sana nih. Tubuhnya masuk ke dalam sini. Mbah, maaf Mbah, ya maaf Mbah. Dia menggeram. Sini. Ya iya, coba sini. Assalamualaikum. Di mana ini lokasinya? Hah? Punten. Ini lagi. Astagfirullahaladzim. Coba lihat kamera, kelihatan nggak? Ini loh. Tuh. Punten, Mbah. Mbah. Oh, baik. Mbah, maaf, Mbah. Ini siapa, Mbah, dari situ? Baik. Saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Iya, jadi begini. Tujuan saya kemari itu untuk mencari gua Mbah, yang katanya tempat rapat gaib. Iya, bukan maksudnya kami ikut rapat, tapi saya ingin tahu saja Mbah, di mana lokasinya kalau sudah tahu Mbah. Iya Mbah. Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Iya, tapi guanya mana? Boleh, baik. Oh ini Mbah. Ini lokasinya, ini guanya ini nih. Berarti ini gua yang dimaksud ya. Baik Mbah, gini aja. Apakah kami boleh masuk Mbah, maksudnya? Ingin tahu saja maksudnya. Iya. Ternyata mereka khawatir pada kita, takutnya terjebak juga di sini karena katanya banyak orang terjebak di sini. Maksudnya rapat ini ada orang menutup atau bagaimana, Mbak? Iya. Oh, ada orang di sana. Baik. Katanya kita diizinkan. Tapi hati-hati katanya. Itu ada suara siapa itu, Mbak? Nih, ini orang menangis, ini siapa? Tuh. Ada yang nangis. Ini siapa, Mbak? Tuh. Suaranya gitu ya. Mbak? Tadi dulu, boleh saya masuk, Mbak? Iya. Boleh, baik. Di sini perhatikan nih teman-teman ya, boleh Mbak? Maaf Mbak, saya penasaran nih. Ini di sini nih, ini goanya rapat tertimbun oleh tanah-tanah ini. Apakah ini dulunya maksudnya lubangnya ke sana dalam ini Mbak? Baik. Nih, Assalamualaikum. Ini siapa, maaf? Punten. Coba kamera dengan teliti. Ini di sini nih ada sepertinya kayak ada orang nih tutup ini. Tapi kira-kiranya kita bisa masuk ke sana nggak?
Nanti kita tanya dulu sama Mbak dulu. Mbak, mohon maaf. Seandainya Mbak, kami ingin masuk ke sana, apakah diizinkan Mbak? Pengen tahu itu siapa yang menangis? Maksudnya barangkali ada orang yang membutuhkan pertolongan kami. Iya. Oke. Baik. Siap. Oke. Baik, Mbak. Mbak memberikan petunjuk pada kita untuk tenang, jangan gerasa gerusuk. Bisa, karena sudah dinanti-nanti katanya kita, kedatangan kita. Baik, Mbak. Ribah parang, Mbak. Assalamualaikum. Punten. Suaranya ya. Maaf, Berita banget ini ya. Astagfirullah. ini manusia atau bukan? Mohon maaf, punten. Tuh. Rintihannya kayak rintihan sedih banget loh. Iya ya. Maksudnya kayak, deh, tuh banyak ke sini tuh. Waduh. Baik, kita coba aja yuk. Kita harus jangan kerasa gerusuk katanya, tapi tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon maaf. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nih. Tuh kita gak bawa cangkul ya. Jon, cangkul makan Jon. Cangkul ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aduh. Ada yang meledak ini ya. Aduh, Sotin. Nih. Ini orang bukan. Punten. Ya, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan kita nggak bawa cangkul nih. Baru lupa apa ya. Biasa ingat tapi ini lagi ngapain aku. Apa atau pinjam dulu cangkul ke itu ke warga. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nih. Suaranya pakai bundu-bundu ini ya. Iya nih. Kayak limo ini ya. Oh, tar dulu, kayak pakai alat nih. Boleh, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, harus sabar ya. Iya. Ada. Ya. Alhamdulillah. Ya. Suaranya jelas banget di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Ini. Astagfirullahaladzim. Ah, Astagfirullah. Mbah? Ini jenengan, Mbah? Apa ini jatuh nih ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, apa ini Jono? Nih. Ini pakainya di sini nih. Astagfirullahaladzim. Tuh. Nih. Astagfirullahaladzim, Mbah. Astagfirullah. Iya, Mbah. Baik. Dia tolong. Yuk sini, yuk. Tolongin dulu. Atau bantuin, Yon. Jono. Aduh, nih. Nih harus pakai cangkul masalahnya. Iya. Heeh. Kalau udah ketinggalan ini ya. Aduh. Yang Mbah sabar, Mbah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini manusia kan? Iya. Alhamdulillah, ini loh. Loh. Mbah. Coba suaranya, Mbah. Kok malah diem? Mbah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya ampun. Subhanallah. Ya Allah. Orang ini ya, Yon? Iya nih, Kang. Ntar dulu nih. Keikat sampai ini nih, ntar dulu, Mbah. Sejak kapan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ini, Mbah? Yuk. Alhamdulillah. Ya, Mbah. Coba duduk dulu, Mbah. Maaf, Mbah, siapa? Iya, maaf, Mbah. Saya ingin bertanya kepada jenengan. Apakah jenengan betul-betul manusia atau bukan? Iya, sama-sama. Dia mengucapkan terima kasih kepada kita. Baik, Mbah. Ayo ini bertanya dulu, Mbah. Mbah, kok bisa ada di sini? Itu bagaimana ceritanya, Mbah? Iya.
Nggih, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Kita disuruh tenang dulu katanya. Beliau mau menyampaikan sesuatu pada kita, katanya memberikan pesan-pesan pada kita. Baik, Mbah, sampaikan saja, Mbah, sampaikan saja, Mbah. Heeh. Iya. Iya, nggih. Memang betul, Mbah, saya dengar di sini tempat rapat gaib. Mbah tahu, berarti Mbah ke sini tujuannya mau ikuti rapat gaib. Nggih, nggih, nggih. Kita disuruh dengar dulu, dengar dulu. Heeh. Nggih. Baik, baik. Baik, Mbah. Beliau menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa. Katanya dengan membuka goa yang rapat ini sekaligus membebaskan beliau ini, kita pun juga bebas katanya. Sama halnya membebaskan diri sendiri yang rapat. Kata beliau tadi memberikan erang-erang, rapat pemikirannya, rapat segala sesuatunya, karena ini adalah sebuah makna perumpamaan buat kita. Rapat gaib yang dimaksud oleh beliau bukanlah rapat gaib setan, tetapi rapat gaib dalam diri kita sendiri, ya. Jadi antara kesadaran, pikiran, perasaan, emosi itu melakukan diskusi dulu sebelum melakukan tindakan apa-apa. Itu kita harus seperti itu. Jadi waspada, jangan langsung bertindak, tapi ikuti kesadaran yang ada, karena kita sendiri yang menjadi kesadaran itu. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan, jangan ikuti pikiran, karena pikiran itu bisa jadi banyak alasan, tapi betul-betul harus tunduk kepada kesadaran kita yang sejati. Itu dinamakan rapat gaib. Jadi rapat gaib di sini adalah sebuah erang-erang, bukan hantu, tetapi kita sendiri yang sebelum melakukan tindakan apa-apa melakukan rapat gaib dalam diri. Dan adanya rapat ini, goa ini pun sebuah petunjuk buat kita. Goa rapat, kata beliau tadi, adalah ketika kita betul-betul tidak punya akses, rapat, tidak punya akses jalan keluar setelah segala permasalahannya. Kita harus membukanya, ikhlas membuka, pasti ketemu cahaya yang muncul dari dalam diri kita, sehingga akan terbebas, mengalir bebas, terbebas pemikirannya, bisa terbang tinggi dan menemukan banyak jawaban atas keluh kesah kita yang selama ini tertutup rapat. Sebenarnya tidak rapat, tapi kita sendirilah yang menutupnya dengan anggapan susah, anggapan sulit, ternyata tidak rapat dan mudah dijangkau oleh siapapun. Ini, Mbah, berarti Mbah di sini pun menemukan itu apa memang khusus untuk kita maksudnya, Mbah? Nggih. Nggih. Mbah orang mana aslinya? Baik-baik. Kita nggak boleh bicara katanya, tapi beliau sendiri menyampaikan berterima kasih karena dengan membuka ini sama halnya membuka diri sendiri, membuka jalur-jalur sendiri. Tapi kita ingat, ini sebuah perumpamaan, kita harus bisa mengikuti rapat gaib dalam diri kita, bukan dalam gua ini, ya. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita diskusi dulu dengan diri sendiri dan berbicara yang positif, kata beliau. Jangan selalu berbicara negatif. Contohnya, kata beliau tadi, memberikan contoh bahwa aku ini orang yang bahagia, rezekinya sangat mudah sekali dan menyenangkan. Tapi selama ini yang terprogram, yang jelek dihapus dulu, ya, ditinggalkan. Nggih, Mbah. Baik, Mbah. Nggih. Mbah yang berpuasa apa enggak, Mbah? Ya, kasih minum, mau minum. Minum. Yuk, kasih minum dulu. Kasih minum dulu. Mbah. Minumnya dulu. Sini. Oh, ini. Ya, Mbah. Wah, astagfirullahaladzim. Waduh. Mbah. Tapi suaranya masih ada. Nggih, Mbah. Berarti Mbah bukan manusia. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini kita hanya bukan prank, tapi ini harus dialami kita. Petunjuk baik buat kita, ya. Jadi dengan kita mengalami goa yang rapat ini,
apakah ada dorongan hati kita untuk menolong, untuk membuka ini? Berarti ini bagus kata beliau tadi, kita harus berusaha membuka aksesnya. Ini luar biasa. Ini pun berterima kasih pada kita. Ini sama halnya menolong diri sendiri. Nggih, Mbah. Matur sangat nih, Mbah. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Astagfirullah. Berarti Tadi dari tadi nolongin hantu ini ya? Iya. bukan hantu ah. Hantu ditolongin ini ya? Ini sekelas wali ini. Oh, iya. Sekelas wali. Iya. Wali ini Jono. Iya. Ya tadi mana satu lagi mana? Yuk. Yuk. Luar biasa, meskipun samar-samar tapi bisa dicerna dengan baik. Apakah kalian bisa mencerna tadi dari sebuah teka-teki alam, makna sanepa, makna siloka, makna kiasnya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Goa yang rapat adalah kita sendiri yang menutupnya sehingga rapat pola pikir kita, jalur kita terhubung dengan Tuhan rapat. Dan digunakan untuk rapat gaib. Rapat gaib bukannya rapat hantu, bukannya rapat siluman, bukannya rapat makhluk gaib, tetapi setelah dicerna ternyata kita sendirilah yang rapat. Jadi gaibnya sudah kelihatan. Antara kesadaran kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, naluri kita. Nah, itulah yang kita harus diskusikan dulu sebelum mengambil keputusan apapun. Tetapi tetap tenang sehingga betul-betul terhubung totalitas dengan Tuhan. Tidak ada putusnya. Maka kemudahan-kemudahan hidup pasti terwujud. Karena yang selama ini membentuk susah, membentuk sulit adalah pikiran kita sendiri yang banyak alasan. Oke? Mudah-mudahan kalian bisa mencerna ini dengan baik. Dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses, berkelimpahan, makmur, jibah-jibur, rezeki turah-turah, mudah dari berbagai sumber dan menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.